15 kios kayu palet di Kota Bandung hangus terbakar. Polda Jabar tetapkan LM dan seorang pria berinisial P jadi tersangka penyebaran video asusila. Menikmati berbagai olahan seafood di tengah Kota Bandung. Saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, kebakaran terjadi di Kota Bandung pada Selasa malam. Sedikitnya 15 kios penjualan kayu palet di Jalan Terusan Pasir Koja, Kecamatan Babakan Ciparai, hangus terbakar. Insiden yang terjadi sekitar pukul 7 malam ini berlangsung cepat karena material kayu yang kering sangat mudah terbakar. Petugas damkar tiba dan mulai menyemprotkan air. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung menerima laporan pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dan langsung menerjunkan tim dari UPT Selatan. Petugas pemadam kebakaran berupaya melakukan penyekatan agar api tidak merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali terlihat sudah membesar dari bagian jongko, kemudian meluas dengan cepat. Untuk kebakaran kita masih telusuri penyebabnya apa, mungkin kemungkinan dari jalur listrik, demikian. Ini area apa yang terbakar? Area yang terbakar ini jongko dari pedagang kayu dan kusen. Kurang lebih yang terbakar perkiraan kami masih ada di sekitar 18 unit. Meski penyebab pasti masih dalam penyelidikan, dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Usai dilanda hujan, tebing setinggi 50 meter di Garut longsor mengakibatkan jalan raya Pakenjeng menuju Bungbulang tertutup material longsor. Pemberitahuan jalan Depok Bungbulang longsor tutup total. Inilah video amatir menunjukkan tebing longsor yang terjadi di Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat, menutup jalan provinsi hingga kendaraan dari arah Pakenjeng menuju Bungbulang maupun sebaliknya tak bisa melintas. Peristiwa longsor terjadi usai hujan deras yang mengguyur wilayah Pakenjeng sejak Selasa siang. Polsek Pakenjeng bersama anggota TNI, aparat desa juga warga sekitar melakukan upaya pengamanan lokasi dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk segera menurunkan alat berat agar akses jalan segera bisa dilalui. Pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB akibat hujan deras. Bencana longsor ini terjadi di Kampung Chandra Kirana, Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Di mana longsoran ini kita bisa lihat sepanjang kurang lebih 50 meter dan ketebalannya kurang lebih 4 meter, menutup total jalan provinsi. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah gagal mendahului sebuah truk box di Jalan Raya Sukabumi Bogor Selasa sore. Motor yang dikendarai korban berusaha mendahului truk di depannya melalui sisi kanan, namun korban terjatuh dan terlindas. Daerah Karangtengah, persisnya depan PT Dahen Global. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di Kampung Selaawi, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah gagal mendahului sebuah truk box.
Sepeda motor yang dikendari korban tersenggol saat hendak menyalip, yang membuat korban terjatuh dan terlindas ban belakang truk. Mobil dari arah Sukabumi menuju Cibadak, posisi mobil pelan. Nah si korban si motor teh jatuh, langsung kegeleng sama mobil. Kepolisian unit Laka Lantas Polres Sukabumi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti serta mengevakuasi korban ke RSUD Sekarwangi Cibadak untuk divisum. Sopir truk dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk proses lebih lanjut. Kronologis kejadian kita belum bisa menjelaskan bagaimana detailnya karena pada saat ke tempat TKP kita langsung mengamankan dulu korban. Untuk identitas korban inisial PF, kelahiran 78, orang Citamiang, Sukabumi Batak. Mungkin sementara itu dulu. Satlantas Polres Sukabumi mengimbau pengguna jalan agar lebih waspada, terutama saat berkendara di jalur padat yang banyak dilalui kendaraan besar. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Nasional, tepatnya di kawasan Limbangan, Kabupaten Garut. Sebuah truk Puso bermuatan roti mengalami remblong hingga menabrak pagar rumah warga. Truk Fuso yang mengangkut roti yang dikemudikan Nur Salim itu melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Saat melintas di kawasan Limbangan, Garut, kendaraan mendadak kehilangan kendali akibat sistem pengereman yang tidak berfungsi. Mengetahui hal ini, sang sopir berusaha menghindar tabrakan lebih besar dengan membelokkan setir ke arah kanan, hingga akhirnya menabrak pagar depan rumah warga. Akibatnya supir terjepit di bagian kemudi dan mengalami luka-luka. Kronologi remblong, untuk korban tidak ada, tetapi bagian depan rumah mengalami rusak. Saudara, Direktorat Cyber Polda Jawa Barat tetapkan Lisa Mariana dan seorang pria berinisial P sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran video asusila. Saat ini penyidik Direktorat Cyber masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Cyber Polda Jabar, LM bersama seorang pria berinisial P ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran video asusila. Pria berinisial P identik dengan pria dalam video asusila yang beredar dan diduga yang merekam. Saat ini, penyidik Direktorat Cyber Polda Jabar sendiri masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut dan akan melakukan pemeriksaan saksi ahli. Dari hasil penyidikan dari cyber itu ada asistensi dari Mabes ya. Kalau memang masih perlu ada satu update untuk saksi ahli itu penguatkan ya. Dan ini tentu menjadi asistensi dari cyber Polda Jabar untuk ditindaklanjuti. Ini permasalahan seperti ini. Tapi sudah lama naik untuk sidiknya. Nah kemudian untuk yang menjadi tersangka yang akan kita proyeksikan itu nanti ada dua, yaitu saudari LM ya dan saudara V alias Tato. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap LM maupun P. LM dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia atas dugaan video syur bersama seorang pria dengan barang bukti video yang telah diamankan sebanyak 3 video. Abdurrahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, olahraga padel kian menjamur di kota Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Anda kembali di Kompas Jabar, Saudara. Tumpukan sampah yang menggunung terjadi di kawasan Dakota, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin pagi. Ketinggian sampah hampir 4 meter ini, selain mengganggu aktivitas warga dan pengendara, menjadi pemandangan yang tidak elok di Kota Bandung. Seperti inilah tumpukan sampah yang terjadi di TPS Dakota, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Senin pagi. Tumpukan sampah yang menggunung ini mencapai ketinggian hampir 4 meter. Menurut warga, tumpukan sampah ini sudah terjadi hampir 3 bulan. Pengangkutan sampah ke TPA hanya seminggu 2 kali, sehingga terjadi penumpukan. Selain mengeluarkan bau yang tak sedap bagi warga sekitar, tumpukan sampah ini menjadi pemandangan yang tak elok dipandang. Tak hanya itu, tumpukan sampah hampir 4 meter ini juga berbahaya bagi pengendara jika terjadi longsor sampah. Ya kayak yang nggak diurus aja gitu. Sudah berapa lama, Pak? 3 bulanan lah. 3 bulanan. Saya lihat ini. Terganggu nggak sih, Pak? Ya terganggu mah terganggu, bau busuknya. Ya warga yang lewat itu merasa terganggu kan kendaraan. Coba kalau longsor ini ke sana ke jalan. Dilihatnya gitu kurang nyaman aja gitu. Seperti itu aja mungkin. Mengganggu nggak sih, Kang? Ah, sedikit lah, bisa dibilang mengganggu karena kebanyakan mungkin menggunung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat bicara dengan tumpukan sampah yang ada di sejumlah TPS di Kota Bandung. Orang yang akrab disapa KDM ini meminta agar Wali Kota Bandung untuk segera membersihkan sampah dengan alokasi anggaran 7 triliun sangat dimungkinkan untuk memperbaiki dan membersihkan sampah di Kota Bandung. Kan sudah bilang berkali-kali, kewenangan pengelolaan sampah adalah di Wali Kota. Saya meminta Wali Kotanya untuk segera menyelesaikan dengan baik. Anggaran Kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dimiliki. Nah nanti kalau gubernurnya turun lagi, dianggap melebihi kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh Wali Kota. Sebanyak 1.496 ton sampah setiap hari atau 262 rit pengangkutan. Keterbatasan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti menjadi salah satu faktor terjadinya penumpukan sampah. Meski demikian, warga berharap agar pemerintah kota serius menanggapi persoalan sampah. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, olahraga padel kian digemari warga Bandung karena bisa dimainkan sambil bersosialisasi dan menjaga kebugaran. Antusiasme yang tinggi juga mendorong munculnya banyak fasilitas dan lapangan padel baru di Kota Bandung. Saat ini olahraga padel sedang marak digandrungi oleh masyarakat Indonesia tak terkecuali di Kota Bandung. Selain sebagai sarana olahraga, lapangan padel juga dijadikan tempat berkumpul dan juga gaya hidup baru bagi masyarakat urban. Nah, sekarang saya mau main dulu ya. Padel mulai populer di Indonesia sejak tahun 2023. Dan Bandung menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan pemain tercepat. Berbeda dengan tenis, olahraga ini lebih mudah dipahami pemula dan bisa dimainkan oleh semua usia. Kalau yang ini kebetulan sambil bersosialisasi ya, ini sama ibu-ibu sekolah gitu. Terus tapi ada yang cari keringat juga sih, dua-duanya ya. Dapat pokoknya sosialisasinya dapat, keringatnya dapat, sehatnya dapat. Meningkatnya minat terhadap padel juga membuka peluang bisnis baru bagi penyedia fasilitas olahraga dan perlengkapan. Sejumlah komunitas padel di Kota Bandung bahkan sudah rutin menggelar turnamen mini setiap bulan.
Sangat-sangat besar tentunya, apalagi dengan kita lihat juga perkembangan lapangan padel di Kota Bandung juga yang semakin menjamur juga di beberapa tahun kali ini atau di beberapa bulan kali ini. Makanya menurutku untuk antusias dari masyarakat, entah itu dari sisi keluarga atau anak muda atau bahkan orang dewasa juga masih sangat-sangat banyak sekali peminatnya untuk olahraga padel ini. Untuk menikmati satu sesi bermain selama 1 jam, pengunjung harus membayar Rp350.000 untuk satu lapangan. Sedangkan untuk penyewaan raket dibanderol Rp50.000. Fasilitas lapangan padel ini buka setiap hari, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 1 dini hari. Wah, ternyata walaupun terlihat mudah, tapi lumayan bikin ngos-ngosan juga ya. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba olahraga padel bisa datang ke lapangan Padel Co yang ada di Kiara Arta Park, Kota Bandung. Mita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Aduh, ayo main lagi, Teh. Meski bukan kota pantai, namun warga Bandung kini tak perlu jauh-jauh ke pesisir untuk menikmati hidangan laut segar. Salah satu restoran di Kota Kembang menawarkan berbagai menu seafood dengan rasa dan penyajian yang menggugah selera. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Mita Handayani, dan juru kamera Reza Pratama. Berbicara tentang Bandung selalu identik dengan kuliner. Saat ini kami akan mengajak saudara untuk menikmati kuliner seafood dengan harga yang terjangkau di Kota Bandung tanpa harus jauh-jauh ke pesisir pantai. Dari mulai kepiting asap, udang saus telur asin, cumi bakar, hingga aneka kerang dengan saus padang asam manis. Semuanya disajikan dengan rempah khusus yang menghadirkan cita rasa baru dalam olahan laut. Bahan-bahan segar didatangkan langsung dari berbagai daerah di Indonesia untuk menjaga kualitas rasa dan kesegaran seafood. Kalau kepiting kita datangnya dari Kalimantan dan Irian, Papua. Kalau untuk ikan kita dari Jawa Timur, ya. Udang mah Bandung, sekitar Bandung, Jawa Barat. Kerang-kerang kita juga dari beberapa juga dari Jawa. Tingginya minat masyarakat akan makanan seafood dikarenakan cita rasa yang berbeda dari makanan kekinian pada umumnya. Pengunjung juga tertarik karena bisa menikmati hidangan laut di tengah kota tanpa harus pergi ke pesisir pantai. Kalau rasa sih enak sih, enak. Tadi sebenarnya pas datang kita kaget, aduh banyak banget nih porsinya gitu. Tapi setelah dimakan ya ternyata kenyataannya habis. Karena berarti enak kan. Meski Kota Bandung berada jauh dari pantai, namun bagi Anda yang rindu dengan makanan seafood, ini tidak usah jauh-jauh untuk ke pantai. Di Kota Bandung ini tersedia restoran yang menyuguhkan berbagai macam kuliner seafood. Di depan saya ini sudah ada beragam makanan seafood dimulai dari cumi, lalu ini ada kepiting asap, dan ini juga ada kerang, saus padang, dan di sini nih ada udang. Dan sekarang saya akan mencicipi hidangan seafood yang ada di depan saya. Dengan harga berkisar mulai dari Rp50.000, menu seafood ini mampu menjadi pilihan kuliner spesial bagi masyarakat. Restoran seafood ini buka setiap hari. Pada hari biasa mulai dari jam 11 siang hingga 9 malam, dan saat akhir pekan hingga pukul 10 malam. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati hidangan seafood tanpa jauh-jauh pergi ke pantai, Anda bisa datang langsung ke Kapten Seafood Jalan Soka, Kota Bandung. Nah, sekarang saya mau lanjut makan lagi ya. Mita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya dari dunia olahraga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah
di Kompas Jabar. Saudara, cedera ringan saat membela klubnya, Arema FC. Arkan Fikri berlatih terpisah saat sesi latihan Timnas U23 proyeksi SEA Games 2025. Jenderal lapangan tengah Timnas U23, Arkan Fikri, tampak berlatih terpisah saat sesi latihan Selasa sore di Jakarta. Pemain asal Sumatera Utara ini terlihat hanya melakukan peregangan dan berlari di pinggir lapangan. Meski begitu, pelatih Timnas U23, Indra Syafri bilang, cedera Arkan Fikri tak serius. Kemungkinan pemain Arema FC ini akan bisa berlatih penuh dalam beberapa waktu ke depan. Terakhir dia ada sedikit cedera ringan di hamstringnya dia saat main di Arema. Tinjau latihan Timnas U23 proyeksi SEA Games 2025. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, pastikan pemusatan latihan Timnas U23 berlanjut hingga keberangkatan ke Thailand. Timnas U23 proyeksi SEA Games 2025 menggelar latihan jelang laga uji coba kontra Mali. Tidak hanya mengisi waktu FIFA Matchday, ini juga jadi bagian dari tahap akhir persiapan Garuda Nusantara menuju SEA Games. Usai menjalani laga uji coba melawan Mali pada 15 dan 18 November, Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan tidak dibubarkan. Mereka akan terus digembleng dalam pemusatan latihan di seputaran Jakarta hingga nanti keberangkatan menuju Thailand. Pernyataan ini disampaikan Ketua BTN PSSI saat meninjau latihan tim di Stadion Madia Jakarta Selasa sore. Sumarji bilang mayoritas pemain akan tetap berlatih bersama. Namun ada pengecualian bagi pemain yang menjadi pemain inti di klub masing-masing. Akan tes terus sampai dengan nanti kita berangkat. Karena itu yang saya minta kepada Ketua Umum dan Ketua Umum sudah menyetujui. Kecuali teman-teman di Liga 1 atau di Super League yang membutuhkan, artinya betul-betul jadi pemain utama, ya inti, silahkan. Tetapi kalau cadangan, mohon kiranya jangan. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.